Angka penduduk yang disebabkan oleh kelahiran dan kematian dalam skala global telah menyebabkan penduduk selalu mengalami pertumbuhan. Berkenan dengan hal tersebut, di dalam video ini membahas tentang kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk. Jakarta dikenal sebagai kota yang padat penduduk. Bahwasanya, kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Suatu wilayah tumbuh lebih padat dibanding daerah lain karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fisiografis. Faktor fisiografis meliputi bentuk permukaan bumi, kondisi alam, dan kondisi iklim. Kondisi alam berpengaruh terhadap kepadatan penduduk karena sumber daya yang dimiliki dan dihasilkannya. Misalnya, Indonesia mengandung banyak sumber daya alam. Selain itu, iklimnya menghasilkan berbagai jenis makanan. Hal ini membuat pertumbuhan penduduk Indonesia lebih tinggi dibanding Islandia yang terletak di dekat kutub utara. Yang kedua, ekonomi. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi kepadatan penduduk suatu daerah karena tersedianya peluang dan lapangan pekerjaan yang menarik banyak orang. Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Contohnya, banyak penduduk di Indonesia yang memilih pindah ke Jakarta untuk bekerja, karena Jakarta adalah pusat pemerintah dan pusat perekonomian Indonesia. Pekerjaan di Jakarta jauh lebih banyak, lebih bervariasi, dan lebih menghasilkan uang dibanding pekerjaan di daerah lain. Kemudian sosial budaya. Faktor sosial budaya meliputi kemudahan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Contohnya, wilayah dengan banyak sekolah bagus, fasilitas publik yang bagus akan menarik banyak penduduk untuk tinggal. Adapun dampak dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk pada daerah tertentu akan memiliki efek samping terkait dengan permasalahan kependudukan. 1. Munculnya kawasan-kawasan kumuh dengan rumah-rumah yang tidak layak huni atau yang biasa kita sebut. Dua, tingginya kompetisi di dunia kerja. 3. Turunnya kualitas lingkungan. 4. Terganggunya stabilitas keamanan. 5. Selanjutnya ada jenis kepadatan penduduk. Yang pertama, kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian. Kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepadatan penduduk agraris merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian. Istilah lain untuk kepadatan penduduk agraris adalah kepadatan penduduk neto. Selanjutnya ada kepadatan penduduk fisiologis, merupakan perbandingan jumlah penduduk total
baik yang berprofesi sebagai petani maupun yang bukan berprofesi sebagai petani, dengan luas lahan pertanian. Yang kedua, ada kepadatan penduduk aritmatik. Kepadatan penduduk aritmatik adalah jumlah penduduk rata-rata yang menempati wilayah per kilometer persegi. Kepadatan penduduk aritmatik juga dikenal dengan istilah kepadatan penduduk secara umum. Kepadatan penduduk aritmatik merupakan perbandingan antara jumlah penduduk total tanpa memandang mata pencarian dengan luas wilayah, baik wilayah lahan pertanian ataupun tidak. Lalu yang ketiga, ada kepadatan penduduk ekonomi. Kepadatan penduduk ekonomi adalah jumlah penduduk pada suatu wilayah berdasarkan kemampuan wilayah. Kemudian ada langkah-langkah penanggulangan masalah kepadatan penduduk. Yang pertama itu ada melaksanakan program transmigrasi penduduk. Yang kedua, melaksanakan program pemerataan pembangunan di pulau-pulau selain Pulau Jawa. Yang ketiga, melengkapi sarana dan prasarana sosial masyarakat hingga ke pelosok desa. Yang keempat, penyebaran pendirian pusat-pusat industri dan perdagangan ke berbagai daerah. Yang kelima, pemanfaatan iptek untuk mengolah daerah-daerah yang kurang layak untuk digunakan Setelah pembahasan mengenai kepadatan penduduk, selanjutnya kami akan mengulas mengenai laju pertumbuhan penduduk melalui infografis berikut ini. Laju pertumbuhan penduduk. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020 dengan jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat dari 1,49% pada periode 2003 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 sampai 2020. Walaupun lambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis, kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasikan kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi, dengan komposisi penduduk paling banyak adalah pria sebanyak 136,66 juta jiwa atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia.
Sementara wanita 133,54 juta jiwa, atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin terdapat 120 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita. Menurut klasifikasi generasi penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dengan tahun kelahiran antara 1997 hingga 2012 yang mencapai 27,94%. Generasi milenial dengan tahun kelahiran 1981 hingga 1996 yaitu sebanyak 25,87%. Dan generasi X dengan tahun kelahiran 1965 sampai 1980 sebanyak 21,88%. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Sumatera 21,68%, Sulawesi 7,36%, Kalimantan 6,15%, Bali dan Nusa Tenggara 5,54%. Sedangkan untuk Maluku dan Papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit hanya 3,17%. Sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial di Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk paling banyak adalah pria, yakni 136,66 juta jiwa, atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara wanita, 133,54 juta jiwa, atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat 102 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita. Menurut klasifikasi generasi, penduduk Indonesia didominasi generasi Z yang mencapai 27,94%, milenial 25,87%, dan generasi X sebanyak 21,88%. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Sedangkan Maluku dan Papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 3,17%. Sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial.
Pemirsa, meski Jakarta terkenal sebagai kota terbesar di negeri ini, sejumlah pekerjaan rumah ternyata masih menumpuk. Salah satunya adalah masalah kepadatan dan juga hunian kumuh yang seakan menjadi antitesis dari pesatnya pembangunan. Kita simak penelusuran Bram Herlambang dan juru kamera Arif Yunan berikut ini. Jakarta, kota megapolitan dengan segala gemerlapnya. Gemerlap ibu kota pun bak gula-gula yang selalu menarik pendatang untuk mencicipi manisnya mimpi, meraup sukses di kota besar. Pertumbuhan penghuni Jakarta seakan berbanding terbalik dengan tersedianya lahan tempat tinggal. Awal 2018 silam, kepadatan penduduk Jakarta naik 0,93% dari 15.500 jiwa per kilometer menjadi 15.600 jiwa per kilometer. Padahal Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut standar kepadatan penduduk per kilometer hanya 5.000 jiwa. Potret kepadatan ibu kota tergambar di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Sebenarnya kalau dari jumlah warga di RW 2 itu ada berapa sih, Pak? Ya kisaran 2.000, ya kurang lebih 2.000 masyarakat, Pak. Kurang lebih 2.000 orang ya berarti. Dengan kepadatannya seperti ini, Pak. Kemudian kalau bisa Bapak ceritakan sehari-harinya seperti apa sih? Rumahnya berdekatan, terus kemudian listrik kan juga ini potensi bahaya, Pak. Umumnya kalau rumah memang berdekatan, ya bukan di RW 2 aja. Berdekatan juga ya. Antara ukuran ya 1 meteran lah, gangnya juga atau 1,5 meter. Berarti kecil, Pak ya? Kecil. Tapi banyak kosan nggak sih, Pak, di sini, Ya, Pak? kalau kosan istilahnya di sini bukan kosan, tapi kontrakan. Oh, kontrakan. Ya. Itu biasanya kira-kira satu kontrakan apa satu kamar berapa orang sih, Pak? Ya, ada tergantung juga sih, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil ya rata-rata? Rata-rata ya 3 atau sampai 5 orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaksir setiap 5,48 km persegi di Tambora dijejali sedikitnya 250.000 kepala. Itu artinya di Tambora setiap 1 meter persegi dihuni oleh 4 orang. Ini salah satu gang sempit yang ada di kawasan Tambora. Ini berbatasan langsung dengan beberapa rumah yang ada di sini, dan juga karena di atas sepertinya ada beberapa bangunan juga, jadi kurang sinar matahari kalau kita bisa lewat di sini ya. Halo ibu-ibu, ini lagi masak ibu-ibu? Oh iya. Ini memang di sini atau memang ini untuk jualan sih sebenarnya? Enggak di sini. Masak di sini? Di luar tuh di luar. Pada nungguin ya? Berarti berapa keluarga yang masak di pinggir jalan gini, Bu? 1, 2, oh ini juga ada loh. Banyak sih daerah-daerah sini. Berarti jadi satu kompornya di sini? Enggak, masing-masing. Oh. Itu tempat jadi satu kotak-kotak gitu, satu kompor. Tapi memang di pinggir ya naruhnya ya. Kenapa? Itu karena memang supaya lebih aman. Misalkan gasnya nggak di dalam rumah apa gimana sih sebenarnya? Enggak, soalnya tempatnya nggak ada. Oh, karena tempatnya nggak ada. Iya, cuma sekamar doang. Tapi biar lebih aman nggak sih misalkan nggak masak di dalam, masaknya di luar aja? Di luar malah aman sih. Mungkin di luar ya daripada di dalam ya. Di dalam Sini dong, sini dong. Nih, pada apa umur berapa, teman-teman? 10 tahun. 10 tahun. Alhamdulillah. Kalau main biasanya di mana? Enggak, maksudnya sekitar sini atau ada lapangan atau dekat sekolah sih? Luar lapangan. Luar lapangan, jadi sekitar sini ya. Ada berapa, Pak? Ada 6 ya? Ada 6 pintu masuk. Ada 6 pintu masuk, artinya 6 CCTV? Ada 6 CCTV, jadi setiap pintu masuk, berikut juga di tengah-tengah juga, kita ditaruh titik CCTV tersebut. Biasanya mantaunya malam apa siang? Biasanya kalau ini kan sudah masuk ke DVI, ya, sudah masuk ke hard disk. Jadi kita nggak langsung mantau, di mana mantaunya itu di saat ada kejadian atau ada hal-hal yang di luar. Sebagai barang bukti. Sebagai barang bukti. Wah, keren juga, berarti inovasi nih Pak ya. Iya. Tetap ada CCTV ya. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya kenapa dipasang CCTV? Apakah sebelum-sebelumnya pernah ada kehilangan atau apa gitu sih Pak? Iya, jadi sebelum-sebelumnya ada kehilangan. Ya kehilangannya
ya kategorinya agak bisa dikatakan over. Membenahi Tambora adalah pekerjaan rumah yang tidak kunjung usai. Nah, kepadatan sangat tinggi, maka dia mengalami masalah banyak. Mulai dari masalah sosial, kemudian masalah lingkungan, dan juga yang paling berat adalah daerah-daerah yang padat penduduk ini biasanya tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Sejatinya, pemerintah mampu menjamin tersedianya hunian layak bagi warganya. Menata Jakarta pun bukan semata-mata menata Sudirman Tamrin belaka. Masih ada Tambora yang luput dari sorotan mata. Pemirsa, BPS baru saja merilis jumlah penduduk Indonesia saat ini dan berdasarkan data sebelumnya ada kenaikan jumlah penduduk hingga 271 juta jiwa. Namun demikian, kenaikan jumlah penduduk akan berdampak baik maupun buruk apabila saat pandemi seperti ini. Lantas, seperti apa dampak dari kenaikan jumlah penduduk ini hingga manajemen data kependudukan? Guna membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS, Nurma Midayanti. Terima kasih Bu Nurma telah bergabung bersama kami. Bu Nurma, ini dari data terakhir terkait dengan kependudukan, kalau kita lihat tadi jumlahnya menjadi 271 juta lebih penduduk Indonesia saat ini. Ini kalau dilihat dari dampaknya terlebih dahulu, dampak apa sih yang akan kita rasakan tentunya dengan penambahan jumlah penduduk ini, khususnya saat ini, pada saat pandemi? Ya. Terima kasih Mbak. Jadi tadi baru saja BPS merilis data hasil sensus penduduk, di mana hasil sensus penduduk ini merupakan berasal data dasarnya dari Dukcapil, sehingga dari hasil sensus penduduk yang bulan September ini 270,20 juta, tapi telah disinkronkan menjadi data Desember menjadi data yang sama dengan rilis Kemendagri, yaitu 271,35 juta yang seperti tadi disampaikan. Nah, kalau melihat dari jumlah penduduk, sebenarnya kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, rata-rata tuh ada 3,6 juta per tahun pertambahan penduduk ini. Nah, Mbak, pertambahan penduduk ini merupakan dinamika yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi penduduk. Nah, pandemi COVID yang telah berlangsung hampir setahun ini di Indonesia, di mana belakangan ini kita mengetahui bahwa banyak kematian akibat COVID ini yang kalau kita merujuk data dari gugus tugas itu cenderung sangat lebih banyaknya di usia tua. Nah, sementara pertambahan penduduk ini merupakan dampak dari kelahiran sepanjang 1 tahun ini beserta adanya perpindahan penduduk. Nah, dengan bertambahnya penduduk ini tentunya harus dipikirkan dampaknya terutama terhadap penduduk yang usia produktif. Karena penduduk usia produktif yang menanggung penduduk usia tidak produktif. Ya, penduduk usia tidak produktif itu penduduk usia muda 0 sampai 14 tahun dan usia tua di atas 65 tahun. Nah, jadi ketika pertambahan penduduk ini, jika kita kaitkan dengan dampak COVID, ketika pemerintah berhasil meminimalkan dampaknya terhadap usia produktif, itu sebenarnya bisa mengatasi dampak pada keseluruhan umur, ya, mulai dari yang bayi sampai yang sudah tua. Nah, itulah mungkin pemerintah saat ini telah banyak melakukan realokasi anggaran untuk menangani dampak COVID dan juga untuk mengatasi para pengangguran yang sebagai dampak COVID itu bertambah. Dari hasil rilis di BPS juga ada pertambahan lebih dari 2 juta pengangguran. Nah, inilah yang harus diminimalkan dampaknya pengangguran pada usia produktif. Demikian Mbak Nadine. Ya, Bu Nurma, ini tadi ya, kalau kita melihat bahwa salah satu juga yang dikatakan oleh terkait dengan jumlah kependudukan kita atau data kependudukan ini adalah terkait dengan manajemen yang disorotnya, yaitu bagaimana manajemen data kependudukan ini guna mewujudkan satu data Indonesia. Ya,
Jadi tadi Bapak Kepala BPS dan Bapak Sekjen Kemendagri telah bersama-sama merilis data. Jadi untuk pertama kalinya sensus penduduk di Indonesia menggunakan data Adminduk Dukcapil sebagai data dasar, sehingga hasil dari sensus penduduk pada bulan September 2020 kemarin itu menjadi satu database dengan data Dukcapil. Memang masih ada perbedaan terkait dengan alamat sesuai KK dan sesuai domisili, tapi itu yang akan kita terus minimalkan perbedaannya. Jadi kami dengan Kemendagri, dengan Ditjen Dukcapil telah memiliki sistem untuk kita bersama-sama terus memperbaiki data kependudukan ini. Kita memiliki dashboard kolaborasi yang dimana di dalamnya setelah sensus penduduk kita mensinkronkan dengan data Dukcapil, database-nya, kemudian kita rilis di Desember dengan angka yang sama. Dan setelah itu perubahan-perubahan akibat kelahiran, kematian, dan perpindahan itu akan tercatat dan terupdate terus di dalam database bersama ini. Jadi ke depannya, apalagi Dukcapil itu telah melakukan kerjasama dengan lebih dari 2.000 institusi yang ini terus mengupdate datanya. Jadi Dukcapil, Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan BPS akan terus melakukan dan mengawal perubahan dari data kependudukan ini bersama-sama. Sehingga dampaknya Mbak, nanti BPS tidak lagi melakukan sensus penduduk ke lapangan, kita menggunakan data registrasi penduduk dari Dukcapil yang kemudian kita bisa lakukan setiap saat perubahan-perubahan itu dapat tercatat. Oke, nah baik, Bu Nurma ini terakhir, jadi kalau dilihat tadi ya dengan konsepnya yang satu data Indonesia, lalu kemudian dengan berdasarkan data yang dirilis, lalu kemudian langkah ke depan apa yang akan dilakukan atau langkah seperti apa yang akan dilakukan juga oleh BPS maupun pemerintah terkait dengan jumlah atau data terbaru ini di mana jumlah penduduk Indonesia menjadi 271 juta lebih dan kita lihat juga katanya kita berharap dengan bonus demografi ke depannya. Iya, jadi dengan telah bersama-samanya BPS dan Kemendagri ini menggunakan satu database yang sama untuk data kependudukan Indonesia, berbagai perencanaan, evaluasi pembangunan akan menjadi lebih akurat. Jadi secara agregat nanti data BPS dapat digunakan untuk perencanaan ke depan sesuai dengan apa nanti yang dihasilkan oleh BPS. Kita akan menghasilkan proyeksi penduduk yang akan memetakan penduduk sampai 2050. Nah, itu bagian dari untuk kita bisa melakukan berbagai perencanaan. Sementara dari sisi data Dukcapil, itu penggunaannya datanya itu secara individu untuk mengintervensi berbagai program pemerintah yang berbasis penduduk, yang berbasis individu by name by address. Jadi dengan berkolaborasinya BPS dengan Kemendagri ini akan menjadi suatu terobosan yang luar biasa bagi data kependudukan di Indonesia. Dan kita akan terus bersama untuk meningkatkan kualitas data kependudukan Indonesia. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Nurma telah bergabung bersama